Berikut teman-teman merupakan sebuah kejadian yang sering terjadi dan umum terjadi dalam proses pembuatan sebuah software atau dalam proses software development. Kejadian-kejadian ini mengakibatkan software yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien atau oleh user dari software tersebut. Kejadian ini sering terjadi di organisasi-organisasi yang mereka merupakan jasa pemberi atau jasa pelayanan pembuatan software atau kita sebut sebagai vendor software, ataupun sering terjadi di organisasi-organisasi yang di mana software yang dihasilkan digunakan untuk kebutuhan internal mereka. Jadi kejadian ini, problematika ini sangat sering kita temukan baik itu di vendor ataupun di dunia startup. Untuk lebih jelasnya, mari kita jelaskan satu persatu kejadian yang mengakibatkan software yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Problematika terjadi diawali ketika customer atau user menjelaskan mengenai software yang ingin mereka buat atau software yang ingin mereka gunakan seperti dijelaskan atau diilustrasikan oleh gambar nomor 1. Selanjutnya, ternyata project leader ataupun tim leader memahami penjelasan dari customer tersebut seperti yang dijelaskan oleh gambar nomor 2. Selanjutnya lagi, kejadian ketiga, tim analis ataupun analis ternyata mereka mendesain softwarenya tersebut seperti yang dipahami atau digambarkan oleh gambar nomor 3. Lalu dari pemahaman leader dan desain yang dibuatkan oleh tim analis, tim engineering atau tim developer menuliskan code dari softwarenya seperti yang digambarkan atau yang diilustrasikan oleh gambar nomor 4. Nah, setelah si programmer selesai membuat code-nya atau selesai membuat aplikasinya, programmer ini menyerahkan ke tim QA, ke tim beta tester dengan aplikasi yang dibuat seperti gambar nomor 5. Lalu tim bisnis konsultan juga ketika menjelaskan kembali ke customer atau menjelaskan kembali ke seluruh stakeholder, dia menjelaskan sebuah pemahaman seperti yang digambarkan oleh gambar nomor 6. Dari sini bisa kita lihat mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Jelas satu sama lain ini tidak ada kesinambungan, tidak ada kesepahaman satu sama lain. Lalu semua kemalangan ini, semua penderitaan dari gambar nomor 1 sampai gambar nomor 6 dilengkapi dengan kenyataan bahwa proyek atau produknya tersebut tidak pernah didokumentasikan sekalipun. Hal ini membuat kita tidak memiliki catatan, tidak memiliki panduan akan proyek yang lagi kita kerjakan. Nah, hal ini bisa dilihat sesuai dengan yang digambarkan oleh gambar 7. Selanjutnya, setelah software tersebut beres, dibuat dan dites oleh tim QA, tim operasional lalu
menginstalnya atau melakukan deployment ke production itu seperti yang digambarkan oleh gambar nomor 8. Alhasil setelah beres di production, tim bisnis kita atau tim finance kita melakukan penagihan ke customer atau ke klien itu digambarkan seperti gambar nomor 9. Dari sini jelas sangat beda sekali apa yang di bill itu jauh lebih 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 mewah daripada apa yang desain dari apa yang dibuat, dari apa yang dites, bahkan dari apa yang dijelaskan oleh bisnis konsultan kita. Lalu setelah software ini naik ke production, ternyata tidak memiliki support apapun seperti yang digambarkan oleh gambar 10. Nah, di sisi lain dari tim usernya sendiri atau tim customernya sendiri, mereka melakukan advertising atau iklan di berbagai media. Tim marketingnya itu menggambarkannya itu di media-media, sistem mereka itu seperti gambar nomor 11. Nah, ternyata dari kesemua itu yang diinginkan oleh customernya sendiri adalah seperti gambar nomor 12. Di sini terlihatlah bahwa dalam proses pembuatan software development itu seringkali terjadi misunderstanding, ketidakcocokan satu sama lain, baik itu apa yang diinginkan oleh customernya yang dijelaskan dengan apa yang dibuatkan oleh tim engineering, apa yang di tes, apa yang dirilis ke production, ternyata jauh sekali dengan apa yang diinginkan oleh customernya. Nah, di video kali inilah, teman-teman, kita akan meluruskan semua ini. Kita akan mempelajari sebuah metodologi yang cukup akan ngebantu ketika proses development-nya itu satu tim, satu bagian atau satu departemen dengan departemen lainnya saling memahami dan bisa menjembatani dengan keinginan user. Kita akan mempelajari sebuah konsep metodologi yang dinamai dengan DDD atau Domain Driven Development. Mari kita pelajari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman Sobat IT, para software developer, dan para solution arsitek semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Denny Husni Fahri Rijal. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai microservice dan kita masuk ke dalam sebuah topik yang cukup sangat penting, sebuah topik yang telah lumayan saya janjikan ke teman-teman semua, yaitu topik pembahasan mengenai domain driven design. Di beberapa penjelasan saya di video-video mengenai microservice, khususnya di video-video yang berkaitan dengan topik bagaimana cara terbaik kita melakukan dekomposisi strategi dari monolit ke microservice. Di sana telah disinggung bahwa cara terbaik untuk melakukan dekomposisi yaitu dengan cara
menggunakan bisnis domain atau dengan cara yang kedua menggunakan DDD atau dengan pendekatan domain driven design. Nah, ini adalah sebuah PR yang harus saya buatkan dan harus saya kerjakan pula. Kenapa? Karena memang saya rasa community membutuhkan penjelasan yang lebih detail dan komprehensif mengenai DDD ini, sehingga mereka mampu menerapkan konsep DDD ini dalam proses eh, development software mereka, baik itu untuk microservice ataupun di luar microservice. Tetapi di sisi lain, kebetulan di perusahaan saya sendiri, teman-teman developer dan engineering itu mereka lagi strugglingnya eh, menerjemahkan dan membuat serta mendesain sebuah software di mana eh, user yang kita tangani itu mereka rata-rata tidak mengetahui secara benar, secara jelas apa yang ingin mereka buat. Oleh karena itu, harapannya dengan penjelasan video kali ini yang berjudul Domain Driven Design ini dapat membantu komunitas, dapat membantu tim engineering saya, dan dapat membantu menjelaskan lebih detail dekomposisi strategi dari monolit ke microservice berbasiskan DDD ini. Oke, jadi judul kali ini adalah Domain Driven Design. Oke, baik. Sebelum kita memulai menjelaskan satu demi satu dari DDD ini, akan saya jelaskan dahulu mengenai daftar isi atau daftar konten dari video kita kali ini. Oke, pertama-tama penjelasan yang ada di dalam video ini saya coba ambil dari dua buku penting mengenai DDD. Satu adalah buku yang cukup sangat terkenal, karangan dari seorang jenius Eric Evans, yaitu Domain Driven Design, yang bukunya berwarna biru ada di sebelah kanan. Lalu sebagian penjelasan di dalam buku ini diambil juga dari buku yang ada di sebelah kiri, buku yang berjudul Implementing Domain Driven Design. Jadi buku yang biru ini adalah buku mengenai konsep, sedangkan buku yang sebelah merah ini merupakan sebuah buku yang menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan domain driven design ini di kehidupan kita sehari-hari atau di proses development yang sebenarnya. Oke, kita mungkin ada sekitar 7 bagian. Pertama, nanti kita akan jelaskan dahulu mengenai pendahuluan dari DDD ini seperti apa, lalu akan dijelaskan juga apa kaitannya dengan microservice, apa kaitannya dengan dekomposisi strategi, dan apa kegunaan serta benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari DDD ini. Selanjutnya di bagian kedua di dalam video kita kali ini juga, yaitu kita akan menjelaskan mengenai domain driven design secara global dan secara singkat mengenai DDD ini seperti apa. Lalu selanjutnya bagian ketiganya akan dijelaskan juga mengenai bounded context dan urgensinya di dalam DDD. Lalu bagian keempat di dalam video kali ini juga akan dijelaskan mengenai pola umum yang ada di dalam DDD. Kelima, nanti akan dijelaskan mengenai hubungan DDD dalam microservice atau untuk microservice. Keenam,
kesimpulan. Dan ketujuh, kita akan bahas apa selanjutnya dari penjelasan video kita kali ini. Kenapa? Karena pembahasan mengenai DDD ini cukup panjang dan saya sendiri merencanakan mungkin sekitar ada 5 atau 6 video yang terkait dengan DDD ini. Baik, kita mulai ke bagian pertama, yaitu pendahuluan dari penjelasan video kita mengenai DDD ini. Seperti telah saya jelaskan tadi di awal, bahwa di beberapa video saya mengenai microservice, khususnya mengenai dekomposisi strategi, dijelaskan bahwa cara terbaik untuk mendekomposisi sebuah monolit menjadi sebuah microservice, yaitu dengan cara menggunakan pemisahan atau dekomposisi dengan secara business capability. Itu cara pertama. Kedua, yaitu dengan cara domain driven design. Nah, di video kali ini yang akan kita jelaskan mengenai DDD ini. Nah, selanjutnya mengapa mungkin pembuatan video mengenai DDD ini cukup agak lama ya bisa diberikan. Hal ini dikarenakan pertama bahwa konsep DDD ini berbeda dari konsep desain software secara umum gitu. Biasanya tim software developer atau engineering memiliki metodologi yang cukup khas ya. Kenapa? Karena rata-rata mereka berbasiskan metodologi teknis gitu ya pendekatannya. Sedangkan di DD ini nanti akan banyak melakukan proses desain berdasarkan pendekatan bisnis. Di mana ini suatu hal yang cukup sangat berbeda dan biasanya para software engineer itu agak agak menjauhi kalau sesuatu hal yang berhubungan dengan bisnis. Sehingga saya sendiri harus berusaha mencari dan melakukan riset bagaimana bisa menjelaskan si DDD ini dalam format bahasa yang mudah dipahami dan bisa dimengerti oleh para software developer. Selanjutnya, tujuan dari video atau artikel ini adalah ingin menyampaikan betapa pentingnya DDD ini bagi pembuatan software atau pengembangan software, apalagi jika softwarenya memiliki skala yang cukup besar. Nah, di sini juga ingin dijelaskan bahwa pengetahuan DDD ini akan cukup membantu kita memahami bagaimana cara terbaik kita bisa bisa merancang, mendesain software di luar pemahaman kita. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah terbiasa dengan sebuah bisnis proses, misalkan kita sudah terbiasa membuat aplikasi berbasis e-commerce, nah kita diminta untuk membuat aplikasi untuk e-commerce lagi mudah. Nah, tetapi kalau kita berpindah ke bisnis domain yang lain, maka biasanya seorang software engineer atau seorang developer itu mereka akan memiliki banyak tantangan dan kendala. Nah, dengan DDD ini akan ngebantu proses tadi. Jadi DDD ini akan membantu proses dengan pendekatan yang cukup sangat handal sehingga walaupun kita tidak memiliki pengetahuan atau basic knowledge terhadap bisnis proses yang kita buat, kita tetap bisa membuat softwarenya dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan dari usernya. Jadi itu adalah pendahuluan dari video kali ini.
sebagai pengantar untuk penjelasan kita lebih dalam mengenai domain driven design kali ini. Selanjutnya, kenapa kita perlu mempelajari DDD ini? Pertama, seperti yang dijelaskan di awal video, bahwa dengan DDD ini kita ingin melakukan improve atau meningkatkan teknik desain dan crafting pembuatan software kita, serta menghilangkan kesalahpahaman yang terjadi antar departemen. Kita ingin menghilangkan kesalahpahaman pemahaman antar tim engineering dengan tim produk, dengan tim bisnis, dan semua stakeholder, sehingga semuanya dari tim dan orang yang terlibat dalam pembuatan software ini memiliki pemahaman yang sama dan seragam. Kedua, sebenarnya menjelaskan apa yang customer mau itu sebenarnya bukanlah tugas utama dari customer. Sebenarnya ini adalah tugas utama dari kita sebagai vendor atau sebagai jasa yang memberikan pelayanan pembuatan software. Ketiga, mungkin arsitektur kita itu yang kita buat itu sangat canggih, tetapi pada akhirnya user atau klien kita yang menentukan sistem kita ini berguna dan bagus bagi mereka. Jadi secanggih apapun software yang kita buat, arsitekturnya, tetap saja klien yang akan menentukan kegunaan dan layanan yang dibuat itu tepat atau enggak untuk mereka. Keempat, sebuah sistem itu tidak akan berguna apabila tidak bisa menjadi solusi sebuah bisnis. Di sini saya juga menyampaikan sebuah quotes ya, menuliskan sebuah quote dari Steve Jobs, bahwa it's not the customer job to know what they want. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa hal ini tuh bukan tugasnya dari customer, justru tugasnya kita untuk mengetahui dan mengarahkan si customer untuk si customer ini bisa tahu apa yang ingin mereka buat atau apa yang ingin mereka develop ke kita. Jadi singkatnya, dengan mempelajari domain driven design, kita bisa memiliki keseragaman pemahaman antar departemen yang terlibat, dan kita yakin dengan software yang kita buat itu cocok dan tepat guna untuk klien yang meminta atau menyewa layanan servis pembuatan software ke kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai DDD itu sendiri ya. Jadi DDD merupakan kepanjangan dari domain driven design, dan di penjelasan mengenai DDD ini nanti kita akan membahas di awal-awal mengenai pengertian dari domain itu sendiri apa. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian dari subdomain yang merupakan bagian dari domain ya, turunan dari domain. Lalu juga kita akan menjelaskan mengenai domain dan subdomain model. Lalu di keempatnya kita akan menjelaskan sebuah bahasa yang dinamakan ubiquitous language. Oke, jadi itu pembahasan kita nanti mengenai DDD ini.
Apa yang dimaksud dengan DDD? DDD ini merupakan sebuah pendekatan untuk mengembangkan software yang kompleks dengan menghubungkan konsep bisnis dengan implementasi teknis secara mendalam. DDD ini bukanlah sebuah metodologi atau teknologi, tetapi lebih ke sebuah pendekatan secara praktikal dan merupakan pendefinisian atau terminologi yang fokus terhadap keputusan desain software serta dalam hubungannya dengan domain bisnis yang kompleks. DDD ini umumnya nanti akan digunakan dalam pengembangan software atau perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan object-oriented programming. Artinya dalam proses pembuatan kodenya akan menggunakan berbasis pendekatan object-oriented. Serta dalam implementasinya, si DDD ini akan bergantung dan menggunakan agile metodologi. Lalu konsep-konsep yang penting dalam DDD ini akan sangat diperlukan untuk membangun dan merancang sebuah sistem yang memiliki arsitektur microservice dan berbasis event. Artinya, si DDD ini akan tepat sekali apabila kita membangun sebuah event-driven arsitektur. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari pengertian DDD ini nanti implementasinya itu dapat membantu menyederhanakan kompleksitas dalam pengembangan software, tentunya yang skalanya besar, dan memungkinkan integrasi yang lebih baik antara konsep bisnis dan teknis. Pengertian dari domain seperti yang dijelaskan dari beberapa buku literatur, termasuk dua buku acuan kita ya, buku yang biru dari Eric Evans dengan buku yang merah, mengandung pengertian bahwa domain itu merujuk pada sebuah ruang lingkup masalah yang ruang lingkup masalah ini dihadapi oleh sebuah bisnis dan solusi yang diberikan oleh bisnis tersebut. Lalu domain ini juga nanti mencakup semua aspek yang terkait dengan bisnis, termasuk di dalamnya mungkin prospek, ide, pengertian, dan beberapa terminologi atau definisi yang terkait dengan bisnis tersebut. Pengertian domain ini tidak bergantung pada apakah si bisnisnya ini terkait secara langsung ataupun tidak dengan bisnis yang dijalani. Lalu si domain ini juga berlaku terlepas dari keberadaan atau kinerja bisnis yang dihasilkannya itu berjalan dengan baik atau buruk. Oke, kita coba jelaskan pengertian dari domain ini dengan contoh dan dengan gambar yang semoga dengan contoh dan gambar ini dapat memberikan pemahaman kepada kita mengenai domain ini dengan lebih jelas. Di sini kita ambil beberapa contoh domain yang akan kita coba jelaskan bisnis apa aja yang terkait dengan domain tersebut. Satu adalah OTA atau singkatan dari Online Ticket Agent. Ini sebuah domain yang berhubungan dengan bisnis jual beli tiket secara online. Kedua, domain bank.
Ini sebuah domain yang berhubungan dengan bisnis yang tentunya kita sudah tahu, yaitu bahwa bank itu bisnisnya adalah simpan, pinjam, duit. Selanjutnya, domain bank digital. Ini persis seperti bisnisnya bank, tetapi sudah mengoptimalkan atau menggunakan data digital atau sudah semuanya menggunakan pendekatan digitalisasi. Selanjutnya, misalkan lingkungan hidup, jelas bahwa bisnisnya akan berhubungan semua aspek dengan berhubungan dengan semua aspek terkait dengan sustainability, lingkungan hidup gitu ya. Pokoknya yang green aja gitu ya. Biasanya domainnya masuk ke dalam lingkungan hidup. Selanjutnya adalah domain kesehatan, berarti bisnisnya akan berhubungan dengan semua hal yang terkait dengan kesehatan. Terakhir, domain e-commerce, ini berarti sebuah domain yang nanti ruang lingkupnya berhubungan dengan semua hal berhubungan dengan penjualan, pembelian yang diatur dalam sebuah platform tertentu. Tentunya platformnya berupa platform digital. Nah, kalau digambarkan berarti nanti itu e-commerce itu adalah domain ya, dan di dalam domainnya ini nanti bisa kita ketahui akan memiliki turunan yang disebut sebagai subdomain. Ini akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan mengenai subdomain ya. Subdomain ini merupakan bagian atau komponen dari domain utama. Setiap subdomain ini akan fokus pada tanggung jawab tertentu yang dia miliki, yang biasanya mencerminkan beberapa struktur organisasi bisnis yang ada di dalam ruang lingkup si bisnis domain utama. Contohnya, di dalam domain e-commerce terdapat subdomain seperti manajemen gudang, penjualan, pengiriman, dan manajemen pembelian dan pembayaran. Jadi, subdomain ini dapat dilihat sebagai sebuah domain yang ada di dalam domain. Artinya, domain yang ruang lingkupnya lebih kecil merupakan bagian dari domain yang ruang lingkupnya lebih luas. Subdomain seperti domain tersendiri termasuk di dalamnya ruang lingkup masalah tadi. Jadi sebenarnya subdomain ini itu ada karena memiliki kaitan atau memiliki parent dengan domain utama. Subdomain ini adalah bagian dari domain yang cakupannya lebih kecil, yang merupakan bagian dari domain yang cakupannya lebih luas. Dari sini saja dapat kita pahami bahwa sebuah bisnis tertentu itu bisa menjadi domain dalam sebuah organisasi dan bisa juga menjadi subdomain di organisasi yang lain. Contohnya, pembayaran di dalam domain e-commerce, pembayaran ini bertindak sebagai subdomain. Kenapa? Karena si pembayaran ini berada untuk mensupport si domain e-commerce. Tentunya si pembayaran ini memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dibandingkan ruang lingkupnya si domain e-commerce tadi. Jadi pembayaran merupakan subdomain dari domain
e-commerce. Akan tetapi di bisnis yang lain, misalkan di bisnis yang memang fokusnya di pembayaran atau di bank atau di jasa penyedia layanan pembayaran, ya, subdomain pembayaran ini, subdomain payment ini akan naik level menjadi domain. Jadi di perusahaan jasa keuangan, pembayaran ini akan bertindak sebagai domain. Kenapa? Karena si payment ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Jadi bisa disimpulkan, domain akan menjadi subdomain kalau berada di organisasi yang berbeda. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah ruang lingkup bisnis itu bisa menjadi domain utama di suatu organisasi tertentu dan bisa juga menjadi subdomain apabila berada di organisasi yang lain. Nah, selain itu, dalam sebuah organisasi, domain level itu tidak hanya satu level. Artinya tidak hanya domain utama dan subdomain. Bisa saja di organisasi yang lebih besar, misalkan di beberapa perusahaan unicorn, level dari domain dan subdomain ini mungkin bisa lebih dari 2, bahkan bisa menjadi 3. Contohnya, misalkan di sebuah unicorn e-commerce, domain utamanya memang adalah domain e-commerce. Lalu di dalam domain e-commerce ini ada beberapa domain yang berperan sebagai subdomain. Nah, lalu di domain-domain yang kecil-kecilnya ini atau subdomain dari domain e-commerce ini, dia memiliki subdomain lagi. Jadi di organisasi besar ini dia memiliki 2 hierarki. Nah, kebetulan ini saya ambilkan contoh sebuah domain atau sebuah subdomain yang ada di dalam domain utama sebuah e-commerce. Oke, di sini contoh terlihat ada domain manajemen toko. Nah, lalu subdomainnya nanti ada pengaturan dan konfigurasi toko, domain manajemen katalog produk, subdomain pengelolaan stok dan persediaan, subdomain pengaturan harga dan diskon, serta subdomain laporan dan analisis penjualan. Itu adalah subdomain yang ada di dalam domain manajemen toko. Nah, di sini ada banyak contoh lainnya, kayak domain layanan pelanggan, domain analisis dan pelaporan, domain logistik dan pengiriman, serta domain-domain yang lainnya. Oke, jadi bisa disimpulkan, level dari domain dan subdomain ini tidak hanya satu level, bisa 2, bisa 3, bergantung dari seberapa besar perusahaan atau organisasi yang ada. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan mengenai domain model dan subdomain model. Seperti dijelaskan di sebelumnya bahwa kita telah mengetahui bagaimana mengelompokkan dari bisnis-bisnis kita menjadi bagian domain-domain tertentu dan menjadi subdomain tertentu. Dari semua bisnis yang ada, kita telah memecahnya dan melakukan pengelompokan menjadi berbagai macam subdomain dan domain. Akan tetapi nih teman-teman, yang kita lakukan tadi setelah mendapatkan domain dan subdomain, kita sebenarnya belum bisa menggunakan
hasil domain dan subdomain tadi untuk proses selanjutnya. Yaitu kita belum bisa menggunakan informasi yang ada, bisa kita jadikan patokan untuk proses software development. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu masih tatarannya itu bersifat bisnis. Sedangkan kita membutuhkan sebuah pemodelan yang lebih teknis. Nah, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu domain model dan subdomain model. Jadi yang dimaksud dengan domain model ini sebenarnya merupakan abstraksi dan representasi dari domain bisnis yang sebenarnya. Di dalam domain model ini nanti akan memuat bagian atau properties yang krusial atau yang paling penting bagi bisnis, lalu kita jadikan model. Ya, jadi bagian-bagian pentingnya kita ambil, kita jadikan sebuah model. Nah, model dari domain utama bisnis ini dapat dilihat melalui apa? Melalui produk yang disediakan atau melalui layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu domain model ini juga nanti akan mencakup semua antarmuka atau interfacing dengan pelanggan atau dengan user, akan mencakup juga proses bisnis atau bisnis proses, dan di dalamnya juga ada fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis tadi. Oke, jadi itu adalah merupakan kegiatan merubah dari domain menjadi domain model. Lalu apa sih gunanya si domain model ini? Kenapa tidak cukup ada domain saja? Jadi domain model ini nanti itu akan menjadi atau memberikan landasan bagi proses pengembangan produk atau proses pembuatan software tadi. Dan tentunya menjadi landasan juga untuk memberikan layanan bisnis yang diberikan. Lalu si domain model ini juga nanti akan membantu tim untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan proses bisnis yang terjadi. Jadi dari domain model ini nanti tim itu akan memiliki pemahaman yang sama. Kenapa? Karena memiliki rujukan yang sama berupa domain model ini. Jadi masing-masing misalkan tim produk, tim bisnis, tim engineering akan mengacu ke domain model ini yang telah dihasilkan. Lalu domain model ini juga nanti itu di tengah jalan ya ketika proses development mungkin perlu disesuaikan atau diperbaharui ketika domain atau prioritas bisnis berubah. Kenapa? Karena selama proses development, apalagi kalau benar-benar menerapkan agile metodologi, pasti ada saja di tengah jalan itu perubahan arah bisnis atau perubahan dari arah produk yang harus dihasilkan. Nah, apabila terjadi perubahan, maka domain model ini harus kita sesuaikan dan harus kita update. Lalu si domain model ini pun akan mendorong responsivitas bisnis menjadi lebih bagus. Artinya performance respon bisnisnya itu menjadi bagus terhadap perubahan dari luar atau terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pelanggan. Ingat bahwa di zaman sekarang di mana perubahan itu sangat cepat, kalau sebagai organisasi kita tidak bisa beradaptasi, maka apa yang kita buat itu ketika rilis di pasar atau di market bisa saja sudah menjadi out of date, artinya sudah
ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Maka diperlukanlah tadi respon yang cepat, baik itu dari tim bisnis dan tim produk serta tim engineering untuk melakukan perubahan. Dan perubahan ini kita lakukan dalam domain model ini. Terakhir, si domain model ini harus menjadi bagian integral dari solusi. Jadi domain model ini bukan hanya representasi atau perwujudan atau abstraksi saja, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi yang ditawarkan atau solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kita harus menganggap bahwa domain model ini bagian dari produk yang kita hasilkan. Kalau domain modelnya bagus, maka akan mengarah ke produk yang bagus. Kalau domain modelnya jelek, maka ini akan mengarah ke software atau produk yang jelek. Nah, dengan domain model ini juga, maka akan memungkinkan pengembangan produk atau layanan yang lebih efisien dan efektif. Berikut adalah contoh dari domain model ya. Untuk domain shipping dalam cargo shipping system yang diambil dari bukunya Domain Driven Design karya Eric Evans. Teman-teman bisa melihat di sini sebuah domain model dan bagaimana relasinya satu model dengan model yang lain. Hampir persis seperti database diagram, tetapi memang belum memiliki kayak primary key ataupun kayak relation key antar satu model dengan model yang lainnya. Berikut daftar materi mengenai event-driven arsitektur yang dapat Anda pelajari. Di bagian playlist EDA, tentunya di channel The Legend Programmer. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Kita masuk ke penjelasan yang cukup sangat penting dan sangat kritikal, serta kita harus memahaminya lebih seksama. Kita masuk ke penjelasan mengenai ubiquitous language. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ubiquitous language ini? Secara sederhana, kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ubiquitous language ini merupakan bahasa yang merata. Ini merupakan praktik yang dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak atau dalam proses software development. Praktik ini diusung oleh tentunya Eric Evans dan dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Domain Driven Design tadi. Tujuannya adalah membangun bahasa yang umum dan ketat yang digunakan secara bersama-sama antara tim pengembang atau tim development dengan tim produk, dengan tim bisnis, dan tentunya dengan semua departemen yang terlibat. Bahasa ini harus didasarkan pada domain model yang telah dibuat di proses sebelumnya. Seperti yang telah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya mengenai domain model ini. Jadi bahasa ubiquitous ini kita ambil, kita turunkan dari domain model yang telah kita buat. Praktik ini nantinya akan membantu menciptakan pemahaman yang seragam tentang domain bisnis yang sedang dikembangkan. Akan memfasilitasi komunikasi yang baik dan benar dan efektif. Dan tentunya kalau dilakukan dengan baik dan benar akan mengurangi resiko kesalahpahaman dalam proses pembuatan produk atau dalam pengerjaan proyeknya. Sebenarnya si ubiquitous language ini seperti
glosari atau istilah-istilah yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh kita bersama. Artinya tim development, tim QA, tim produk, tim bisnis, dan semua yang terlibat itu telah menyepakatinya dan menggunakan istilah tersebut secara konsisten, ketat di semua bagian dari project. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ubiquitous language ini harus kita terapkan dan harus kita lakukan di semua bagian dan di semua tempat serta di semua waktu. Di mana sajakah kita harus menggunakan ubiquitous language ini? Berikut ini saya buatkan tabel mengenai bagian dan tempat mana saja yang harus diterapkan ubiquitous language ini. Oke, pertama, ubiquitous language ini harus kita lakukan di setiap proses komunikasi lisan terjadi, atau kita harus lakukan di setiap proses spoken language. Setiap software engineer dalam diskusinya mereka harus membiasakan diri menggunakan kata-kata, istilah-istilah, dan glosari yang telah disepakati tadi. Lalu tim quality engineer juga mereka harus membiasakan juga menggunakan ubiquitous language ini. Lalu di diskusi product owner juga, serta informasi mengenai ubiquitous language ini harus disampaikan juga ke user atau klien. Dengan demikian, user dan klien juga ketika mendiskusikan istilah-istilah yang berhubungan dengan produk kita tidak akan keluar dari yang telah kita definisikan. Jadi singkatnya, ubiquitous language ini harus dibiasakan di pembicaraan software engineer, di pembicaraan quality engineer, di pembicaraan product owner, dan di pembicaraan user client. Tentunya apabila semua stakeholder ini berkumpul, berdiskusi, mereka juga harus menggunakan ubiquitous language yang telah kita sepakati. Selanjutnya, selain di proses komunikasi bahasa, ya, jadi proses berbicara sehari-hari, ubiquitous language ini harus digunakan juga di kode kita. Jadi semua hal yang berhubungan dengan code harus menerapkan juga ubiquitous language ini. Misalkan, apabila sistem kita sudah menggunakan microservice, maka penamaan dari setiap service pun harus mengikuti aturan definisi kata-kata yang telah kita sepakati di ubiquitous language yang telah ditentukan. Lalu penamaan repositori, penamaan hal-hal yang ada di dalam repositori, ya misalkan dalam Git code kita juga, itu harus juga menerapkan ubiquitous language ini. Selanjutnya, di dalam file dan folder yang menyimpan metadata ataupun mungkin gambar, image, itu harus menggunakan juga ubiquitous language. Sehingga penamaan file, penamaan folder, penempatannya juga harus menggunakan kata-kata atau glosari yang telah disepakati. Terakhir, di dalam code-nya sendiri, di dalam code kita, penamaan modul, penamaan kelas, penamaan package, dan tentunya penamaan variabel, function, dan method, itu pun harus menggunakan istilah-istilah yang telah kita sepakati. Artinya, ubiquitous language harus kita terapkan di dalam kode kita juga. Ketiga, selain di komunikasi internal, lalu di dalam code,
maka di dalam komunikasi tertulis pun kita harus menerapkan ubiquitous language ini. Di setiap chat yang dilakukan antar software engineer atau dengan departemen lain, itu harus menggunakan ubiquitous language juga. Jadi kita membicarakan mengenai shipping method, berarti si shipping method ini menjadi kesepakatan bersama ya dalam pembicaraan dan akan mengarah ke maksud yang sama, baik itu ketika berbicara secara langsung, baik itu di dalam code ataupun di dalam komunikasi tertulis. Selanjutnya, di dalam dokumentasi yang kita buat, baik itu dokumentasi teknis atau dokumentasi bisnis, contohnya di dalam TRD, FSD, ataupun dokumentasi arsitektur, ubiquitous language ini harus ditempatkan juga atau harus digunakan juga. Selanjutnya, selain di dokumentasi, di task management kita juga, misalkan di dalam Jira kita, maka semua user story, semua semua epic, semua task harus menggunakan ubiquitous language juga. Terakhir, di komunikasi tertulis, di dalam proses email antar orang, email antar departemen, email internal dan email eksternal juga, kata-kata yang ada di dalam email itu harus menggunakan juga definisi glosari yang telah kita sepakati. Selanjutnya, terakhir, ubiquitous language ini harus digunakan juga di komunikasi resmi. Misalkan press release produk ke eksternal gitu ya. Biasanya kan dilakukan gebyar, melakukan press release. Nah, maka bahasa yang digunakan juga ketika berkomunikasi dengan eksternal secara resmi pun harus menggunakan ubiquitous language yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, di dalam public release note, misalkan aplikasi mobile kita dirilis ke publik itu, maka di release note yang misalkan di aplikasi Android kita atau aplikasi iOS kita, maka poin-poin yang dijelaskannya juga tidak lepas atau tidak jauh dari ubiquitous language yang telah disepakati. Selanjutnya, tim customer service ketika mereka menerima keluhan, ketika mereka melayani pelanggan, mereka berdiskusi, mereka menjelaskan pun harus tidak lepas dari ubiquitous language ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh customer itu akan sama maknanya dengan apa yang user atau klien pahami, sama maknanya dengan yang quality engineer test, sama maknanya dengan yang software engineer buat. Terakhir, di dalam komunikasi resmi, misalkan campaign yang dilakukan oleh marketing atau tim sales, itu harus tidak jauh dari ubiquitous language atau tidak keluar dari kata-kata, istilah, dan glosari yang telah disepakati bersama. Jadi teman-teman, si ubiquitous language ini jelas-jelas harus kita terapkan di semua tempat, di semua waktu, di semua cara berkomunikasi, dan di semua departemen. Apabila ini telah dilakukan dengan baik, apabila ini telah dilakukan dengan seksama, maka kesalahpahaman pengertian satu departemen dengan departemen lain itu akan sangat tereduksi. Bahkan mungkin bisa mendekati 0 atau bisa mendekati 0. Akibatnya apa? Akibatnya produk yang dibuat itu akan sama sesuai dengan harapan klien, sesuai dengan harapan tim produk, sesuai dengan apa yang quality engineer test, sesuai dengan apa yang software engineer buat. Mungkin penjelasan mengenai ubiquitous language ini kita cukupkan sekian dulu. Di next video yang telah saya janjikan,
kita akan menjelaskan mengenai ubiquitous language atau materi yang ada di dalam domain driven design video kali ini. Kita akan coba lebih detail, gitu ya. Kita akan coba bahas mengenai kelebihan atau advantage yang didapatkan ketika menggunakan ubiquitous language serta how kita bisa memulainya. Jadi kita akan jelaskan juga nanti step by step dan get started to use ubiquitous language ini. Oke, itu nanti akan kita coba jelaskan di video tersendiri. Apabila kita telah menggunakan ubiquitous language ini dengan baik dan benar, serta tim telah disiplin menggunakannya di kehidupan mereka sehari-hari ketika proses software development terjadi, maka kejadian yang digambarkan oleh gambar yang sedang teman-teman lihat ini tidak akan terjadi. Jadi ubiquitous language ini akan menjaga kesalahpahaman yang terjadi seperti yang terjadi pada gambar berikut ini. Kenapa? Karena rata-rata dan mungkin umum sangat sering terjadi ketika proses development terjadi itu semua prosesnya hampir menyerupai apa yang dapat dilihat pada gambar sekarang ini. Misalkan ketika proses pembuatan software dimulai, customer melakukan penjelasan ke tim engineer, ke tim QA, dan ke tim produk itu seperti yang dijelaskan oleh gambar nomor 1. Mereka menjelaskan sedemikian rupa dengan cara yang bisa mereka jelaskan, dan mereka pun sudah mulai mungkin mencoba membuat dokumentasi, ya, misalkan mengenai apa yang mereka mau. Tetapi dikarenakan tidak ada keselarasan atau tidak ada perjanjian akan istilah yang kita sepakati untuk digunakan bersama, maka selanjutnya project leader itu ternyata memahami apa yang telah disampaikan oleh customer, baik itu dijelaskan secara langsung ataupun project leader membaca dari dokumentasi yang diberikan oleh customer atau user. Ternyata tim leader itu memahaminya seperti apa yang dijelaskan oleh gambar nomor 2. Oke. Selanjutnya, setelah project leader memahaminya, ternyata tim analis pun memahami dan mendesain apa yang telah didengar dari customer itu seperti gambar nomor 3. Alhasil, dari 3 proses ini saja, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 itu sudah jelas memberikan informasi kepada kita bahwa apa yang dijelaskan oleh customer berbeda dengan apa yang tim leader dapatkan, berbeda juga dengan apa yang didapatkan oleh tim analis. Sehingga tim analis tersebut nanti akan membuat desain sistem atau sistem arsitektur sesuai dengan apa yang dia pahami. Kemalangan berlanjut, yaitu ketika proses pengkodean dimulai. Tim developer mengerjakan pembuatan kode berdasarkan hasil penjelasan dari tim leader dan berdasarkan hasil dari desain sistem yang telah dibuat oleh tim analis. Sehingga apa? Sehingga tim developer melakukan pembuatan kode itu seperti yang dijelaskan oleh gambar nomor 4. Dari sini ya udah 1, 2, 3, 4 kan sudah merupakan gambar yang berbeda. Kenapa? Karena berdasarkan perspektif dan pemahaman yang berbeda. Selanjutnya
Proses kelima, yaitu setelah tim developer berhasil beres membuat prototipenya atau kodenya, masuklah ke proses pengetesan oleh tim tester atau oleh tim QA. Nah, ternyata yang tim QA test itu seperti apa yang dijelaskan oleh gambar nomor 5. Dari apa yang tim engineer buat aja dengan apa yang dihasilkan itu berbeda. Tim engineer membuat keinginannya itu seperti nomor 4, tetapi hasilnya itu ternyata seperti nomor 5. Selanjutnya, setelah dites oleh tim QA, tim bisnis konsultan menjelaskan mengenai produknya itu yang udah siap rilis ke production itu seperti gambar nomor 4. Oke, selanjutnya ke semua halnya itu ya semua proses development-nya tersebut mungkin saja tidak didokumentasikan satu kali pun atau sedikit pun tidak pernah didokumentasi. Ini sesuai dengan apa yang digambarkan atau apa yang dijelaskan oleh gambar nomor 7. Oke, waktu masuk ke proses production. Nah, ketika produk kita diinstal oleh tim DevOps, ternyata tim operation memahaminya dan mendeploynya ke production seperti yang dijelaskan oleh gambar nomor 8. Oke, setelah rilis di production, lalu tim finance atau tim bisnis melakukan penagihan dan tagihan yang di-build ke customer atau ke user itu seperti apa yang digambarkan oleh nomor 9. Jadi fiturnya itu cukup sangat sederhana ya, dilihat dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika di-build ternyata harganya seperti seperti pembuatan gedung pencakar langit atau seperti tempat mainan roller coaster. Oke, jadi sangat jauh sekali apa yang ditagihkan ke customer dengan apa yang dibuat. Setelah naik ke production, ternyata supported yang diberikan itu seperti yang digambarkan oleh gambar nomor 10. Nah, lalu di internal customer-nya ya atau mereka akan melakukan campaign atau melakukan iklan itu seperti gambar nomor 11. Nah, ternyata dari kesemua itu 1 sampai 11 apa yang diminta atau apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh user atau customer need-nya itu ternyata sesuai dengan gambar nomor 12. Dari sini ya udah jelas. Mulai tahapan nomor 1 masuk ke tahapan kedua, masuk ke tahapan ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, 8, 9, 10, dan 11, ternyata semuanya itu tidak cocok atau jauh sekali dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh si user atau si customer. Nah, inilah teman-teman yang sering terjadi ketika proses pembuatan sebuah software. Nah, si ubiquitous language ini berusaha untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Jadi, kita berupaya membuat sebuah pemahaman atau sebuah istilah yang ketika dirujuk ini oleh proses 1 sampai oleh proses 12 itu akan mengacu ke barang yang sama. Apabila hal tersebut sudah bisa dilakukan, maka ya kita bisa berusaha mereduksi sekecil mungkin proses 1 sampai proses 12 itu sepaham atau pada jalur yang sama. Dalam software development, tantangan terhebat adalah menerjemahkan keinginan dari customer.
Dan ini telah saya rasakan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, baik itu di vendor ataupun di startup. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui dan menerjemahkan apa yang customer atau klien sampaikan ke kita terjemahkan, kita buat dan kita berikan solusinya, itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itu sebuah hal yang cukup sangat sulit. Di sisi lain, kesulitan ini timbul kenapa? Karena seringkali customer itu tidak memahami dan tidak mengetahui dengan benar yang mereka butuhkan. Jadi real dari need mereka itu seperti apa, mereka juga tidak tahu. Itu adalah tantangan terberat kita sebagai software developer. Lalu berdasarkan informasi yang saya dapatkan, banyak penelitian yang dilakukan pada rentang tahun 2013 sampai 2014 ya, beberapa puluh tahun yang lalu, dunia software ini termasuk urutan ketiga dalam hal ketidakpastian atau uncertainty yang tinggi. Jadi proses software development ini adalah sesuatu hal yang ketidakpastiannya itu sangat tinggi sekali. Apabila kita misalkan pernah 2 tahun yang lalu membuat sebuah software mengenai misalkan e-commerce gitu ya, lalu tahun sekarang kita membuat lagi software e-commerce tersebut, maka apa yang kita kerjakan sekarang belum tentu sama dengan apa yang dirasakan ketika kita membuat e-commerce di beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena pembuatan software itu cukup sangat complicated, ditambah dengan tim engineer-nya juga mungkin bervariasi ya gitu ya, bervariasi dari berbagai macam latar belakang, individu, culture. Akibatnya maka menjadi penyumbang tertinggi dalam hal ketidakpastian dalam pembuatan sebuah software. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini kan dulu telah dibuat nih, harusnya sekarang membuatnya menjadi lebih mudah gitu. Enggak. Kenapa? Karena software development ini tingkat uncertainty-nya itu semakin ke sini itu semakin tinggi. Oke, bukan berarti pengalaman yang telah kita lakukan itu tidak akan bermanfaat. Pasti akan sangat bermanfaat, tetapi pada implementasinya apa yang dihadapi itu setiap harinya itu bisa berbeda dengan apa yang telah kita hadapi di waktu lampau. Bahkan di dalam satu proses pengerjaan saja, satu sprint dengan sprint yang lainnya itu kompleksitas setiap waktunya itu akan berbeda. Di sprint ini mungkin mudah, di sprint selanjutnya mungkin sangat sulit, di sprint ini mungkin pengerjaannya lancar, di sprint selanjutnya itu menjadi kurang lancar. Makanya agile metodologi ini cukup sangat penting digunakan ketika pembuatan sebuah software. Kenapa? Karena dengan agile metodologi kita mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan terhadap ketidakpastian yang muncul ketika kita dalam proses pembuatan sebuah software. Disinilah nilai atau advantage yang bisa kita dapatkan ketika kita membuat sebuah pengerjaan software menggunakan agile metodologi. Ini muncul kenapa? Karena dari ketidakpastian tersebut. Di sisi lain, software development itu kalau setelah saya rasakan 20 tahun ini lebih cenderung ke dalam sebuah proses kreativitas, bukan sebuah proses yang istilahnya hanya mengandalkan otak kiri di mana sangat teknikal. Tidak. Proses pembuatan software adalah sebuah proses yang banyak benar-benar menggunakan otak kanan kadang. Kenapa? Karena benar-benar kreativitas itu mempengaruhi terhadap cara kita memandang software yang kita buat. Oke, itu adalah mengenai tingkat uncertainty dari proses pembuatan sebuah software. Berikutnya akan saya jelaskan, perlihatkan sebuah artikel yang membuktikan bahwa memang pembuatan software ini tingkat ketidakpastiannya itu sangat tinggi.
Oke, berikut teman-teman adalah hasil research yang saya dapatkan mengenai penelitian mengenai tingkat volatility, tingkat uncertainty dari berbagai jenis bisnis domain. Di sini bisa kelihatan bahwa software development itu ada di peringkat yang cukup tinggi ya, ada di bagian yang tingkat uncertainty-nya itu sangat tinggi. Di sini ada 4 area gitu ya, area yang cukup rendah, ada yang area cukup tinggi. Jadi dia tinggi dalam hal uncertainty dan ketidakpastiannya. Berikut saya sampaikan juga, mungkin kalau tadi di slide sebelumnya itu kurang jelas, kurang detail. Ini saya sertakan juga tabelnya yang menjelaskan bahwa komputer dan komputer software itu ada di urutan kedua dan urutan ketiga berdasarkan level tingkat uncertainty. Jadi di sini udah terlihat bahwa memang pembuatan software itu tingkat ketidakpastiannya cukup sangat tinggi. Bahkan turnover-nya juga cukup sangat tinggi, revenue volatility-nya juga cukup sangat tinggi gitu ya, bisa untung sangat besar banget, bisa rugi sangat besar banget. Oke, lalu research and development oleh sales juga lumayan lumayan cukup termasuk tinggi juga. Nah, dengan demikian, meskipun beragam metodologi atau kerangka kerja yang digunakan itu penting, ya, artinya kita menggunakan agile metodologi untuk mengatasi ketidakpastian, artinya untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan, changes, yang disebabkan oleh miskomunikasi salah satunya, tetapi kita juga harus memiliki approach atau metodologi yang baik ketika Ketika untuk mengurangi kesalahpahaman tadi. Jadi disinilah peranan dari si domain driven design ya yang menawarkan ubiquitous language sebagai alat untuk mencegah miskomunikasi, sebagai alat untuk menyeragamkan persepsi antara tim bisnis, tim pengembang perangkat lunak dan tim produk. Dalam software development ada 2 yang peranan penting ya nanti yang akan terlibat. Pertama itu domain expert ya, seperti misalkan ahli keuangan, dokter, profesor ya ataupun mungkin expertise dalam hal-hal bisnis tertentu, dan tentunya adalah software developernya yang mengimplementasikan model yang didapatkan dari domain expert ke dalam baris kode. Jadi 2 kelompok inilah yang mereka itu harus harus sering berkomunikasi dan harus sudah memiliki tadi ya istilah glosari yang disepakati bersama. Once ini disepakati atau ini terjadi, domain expert dengan engineering-nya sudah memahami masalah dengan cara pandang yang sama, dengan pemahaman yang sama. Jadi kalau A itu domain expert bilangnya A, tim developer juga sama memandangnya sebagai A, ya berarti itu proses pengerjaannya akan lebih baik, lebih benar, dan lebih efektif dan efisien, serta akhirnya produk yang diharapkannya juga sesuai dengan apa yang diharapkan dan benar-benar digunakan oleh si usernya. Selanjutnya, kalau saya coba buatkan diagram pen antara technical aspek desain atau istilahnya itu mungkin bahasa teknis di sebelah kiri, lalu bahasa bisnis, term bisnis di sebelah kanan yang biasanya para developer itu tidak mau mengerti, maka di tengah-tengah ini ada yang namanya tuh ubiquitous language. Dia merupakan irisan antara bahasa yang disampaikan oleh tim bisnis dengan bahasa yang disampaikan oleh tim teknis. Maka dengan adanya di tengah-tengah ini, tim bisnis masih memahaminya, tim engineering masih mau untuk memahami. Jadi sekali lagi disinilah kegunaan atau peran utama dari si ubiquitous language ini.
Baik teman-teman, kita lanjutkan di penjelasan sebelumnya, di beberapa slide sebelumnya, kita telah membahas mengenai ubiquitous language dan di bagian slide terakhir kita mengetahui bahwa ubiquitous language ini adalah bahasa yang berada di bagian tengah ya kalau kita lihat di diagram pen yang saya gambarkan merupakan bagian tengah atau penghubung antara bahasa yang terlalu teknis dengan bahasa yang terlalu bisnis oriented. Nah, maka si ubiquitous language ini menjembatani untuk teman-teman di engineering yang terbiasa dengan bahasa teknis dengan teman-teman yang ada di bisnis dan produk yang mungkin bahasanya lebih ke bahasa bisnis. Nah, di dalam ubiquitous language ini atau di bagian tengah-tengah diagram tadi tertulis ada satu istilah yaitu bounded context. Nah, kesempatan sekarang kita akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan si bounded context ini. Saya mencoba mengambil pengertian dari beberapa ahli yang memang mereka ahli dalam domain driven design. Berikut saya sampaikan 3 pengertian yang disampaikan oleh 3 para ahli. Yang pertama tentunya pengertian yang disampaikan oleh Bapak dididik kita yaitu Eric Evans ya. Eric Evans menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bounded context merupakan cara untuk menjelaskan batasan yang jelas antara satu domain dengan domain yang lainnya. Jadi menjelaskan antara domain yang berbeda di dalam sebuah sistem besar. Hal ini atau bounded context ini akan membantu tim untuk fokus pada aspek-aspek tertentu dari domain, lalu membatasi kompleksitas dan memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara stakeholder dan pengembang. Maksud dari fokus pada aspek-aspek tertentu dari domain ini artinya mereka mereka tidak terlalu dipikirkan harus memahami domain-domain yang lain. Artinya teman-teman bisa fokus di domainnya sendiri tanpa kehilangan bagaimana bisa berkomunikasi dengan tim yang lain yang memang mereka fokus juga di domain yang tertentu atau domain lainnya. Itu pengertian yang disampaikan oleh Eric Evans. Ini bisa kita lihat atau kita temui dalam bukunya Domain Driven Architecture yang kalau di bagian pertama yaitu di buku yang berwarna hijau, biru, maaf. Selanjutnya penjelasan kedua ini dari Vernon dalam buku yang merah ya, pengarang buku yang merah. Dalam domain driven design, menurut Vernon, bounded context ini adalah satu pilar penting untuk memastikan kita bisa memisahkan dengan jelas antara komponen-komponen yang ada dalam sistem. Dengan memahami dan menerapkan bounded context ini dengan baik, kita dapat mencapai arsitektur yang lebih modular dan lebih mudah dimengerti. Terakhir, ini dari Scott menjelaskan salah satu ahli lainnya. Bounded context ini membantu kita untuk mengelola kompleksitas dalam pengembangan software dengan memetakan domain itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya, satu domain besar, misalkan e-commerce, dibagi menjadi bagian-bagian kecil
atau ya kita sebut sebagai subdomain itu ya kemarin, dan kita bisa lebih fokus bekerja di subdomain tersebut. Ini memungkinkan tim untuk bekerja secara lebih efisien, efektif dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Kenapa? Karena tentunya mereka akan lebih fokus bekerja di subdomain-nya masing-masing. Nah, dari semua ini bisa disimpulkan jelaslah si bounded contact ini adalah salah satu cara pendekatan teman-teman itu, setiap tim akan bekerja di satu domain kecil atau di satu subdomain sehingga mereka bisa fokus dan tetap mereka bisa menjaga komunikasi dengan subdomain yang lainnya. Itu pengertian bounded contact yang disampaikan oleh ketiga ahli dari domain driven design ini. Kalau berdasarkan pengalaman saya, si bounded contact ini merupakan batas-batas logis, termasuk di dalamnya mungkin semua input dan output data yang masuk dan keluar di sistem kita, termasuk juga sebuah event atau peristiwa, termasuk juga di dalamnya requirement, proses, dan data model yang terdapat hubungannya dengan erat dengan subdomain. Idealnya si bounded contact dan subdomain ini memang harus berada dalam satu keselarasan atau satu keterhubungan yang ketat. Tetapi pada prakteknya biasanya legacy system atau technical debt dan integrasi dengan third party atau pihak ketiga ini akan membuat pengecualian atau membuat si hubungan dengan subdomain tersebut menjadi kurang keselarasannya. Dan proses ini memang bakal terjadi selama proses pengembangan sebuah software. Maka biasanya kalau ada integrasi dengan pihak ketiga, kalau saya sendiri biasanya membuat sebuah service yang memang si service tersebut berada di luar dari domain-domain yang ada. Kenapa? Supaya si integrasi dengan pihak ketiga ini tidak merusak domain atau tidak merusak kohesifnya, atau apa ya istilahnya tuh, tidak merusak keselarasan dalam satu domain yang akan diintegrasikan. Nah, biasanya di pihak untuk integrasi dengan pihak ketiga saya bikin service, misalkan namanya adalah integrator service. Nah, integrator service inilah yang akan terhubung dengan pihak ketiga dan menerjemahkan semua bisnis proses yang harus kita terjemahkan dari domain kita ke luar. Itu kalau berbicara mengenai integrasi dengan pihak ketiga. Nah, kalau technical debt biasanya untuk mengurangi supaya tetap istilahnya itu selaras, ya maka kita harus dengan seksama membaca kembali dokumentasi dari TRD kita sebelum kita melakukan technical debt dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya yang kita perbaiki itu tidak mengganggu, tidak merubah keselarasan yang ada di dalam domain atau subdomain. Kalau legacy system, memang ini karena istilahnya itu mungkin sistem lama ya, sistem lama yang mungkin mau kita migrasikan ke microservice. Justru dengan teknik yang ada di dalam domain driven design ini akan memecah si legacy system ini menjadi beberapa subdomain yang lebih bagus
dan memang merupakan teknik terbaik yang harus kita lakukan dalam proses dekomposisi strategi. Ini sih sudah dijelaskan panjang lebar ya di salah satu video yang saya buat yang berbicara mengenai dekomposisi strategi. Oke, bounded contact juga ini merupakan bagian dari solusi yang dampaknya itu akan besar pada bagaimana cara service-service yang ada dalam microservice ini berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini salah satu fungsi dari si bounded connect ini supaya dia bisa menghasilkan cara komunikasi dengan service yang lain itu lebih loose coupling dan tetap fokus di domain bisnisnya masing-masing. Jadi dengan bounded contact inilah kita bisa menjaga tidak terlalu besar service kita dan tidak terlalu kecil. Pada sistem yang sangat besar, ya kita sebutlah mungkin sebuah monolit gitu ya. Walaupun dalam microservice, tetapi memang sistemnya itu sangat besar satu servisnya. Kadang itu sering terjadi perbedaan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan. Jadi kalau dalam sistem besar yang memang masih monolit jelas ini sering terjadi. Tetapi kalau dalam sebuah microservice juga service-service yang terlalu besar ini kadang memiliki ambigu terhadap istilah-istilah yang digunakan. Nah, si bounded contact inilah merupakan solusi dan merupakan sebuah pendekatan yang bisa memisahkan model besar menjadi ke dalam konteks yang lebih kecil secara eksplisit dan hubungan antara keduanya. Jadi sekali lagi ini salah satu teknik supaya kalau kita masih memiliki ukuran servis yang lebih besar, dilihat tadi ya masih terdapat perbedaan istilah-istilah yang digunakan. Nah, saatnya kita memecah servis yang lebih besar, yang masih besar tadi menjadi lebih kecil dengan bantuan bounded contact tadi. Jadi kalau sudah kohesif si servisnya berarti memang sudah pas ukuran servisnya. Nah, nanti dibantu oleh si bounded contact ini untuk berhubungan dengan servis yang lain. Nah, dengan bounded contact ini, teman-teman, kita tidak perlu khawatir atas perbedaan kosakata atau perbedaan konsep keilmuan yang dipakai dalam pengembangan sebuah software. Misalkan kalau kita melihat diagram di atas, konsep akuntansi pembukuan dan konsep akuntansi keuangan itu memiliki kosakata yang mirip. Atau konsep sales dan konsep support akan memiliki perilaku yang berbeda. Jadi sales contact dengan support contact itu ada keterlibatan atau kemiripan satu sama lain ya, tetapi masing-masing itu memiliki behavior yang berbeda. Dengan demikian maka dengan si bounded contact ini kita bisa memisahkan service yang besar tadi menjadi lebih kecil. Jadi kita bisa memiliki domain sales dan domain untuk support. Walaupun di dalam sales juga ada customer dan produk, dan di dalam support juga ada customer dan produk. Dengan demikian bisa disimpulkan dalam internal bounded contact ini harus kohesif, ya, intensif dan terikat erat. Adapun hubungannya dengan bounded contact lainnya, artinya dengan service yang lainnya ya, hubungan itu harus longgar atau loose coupling. Dengan demikian di internalnya itu kuat,
artinya di dalam servisnya itu kuat, di eksternal perubahan di internal tidak berdampak besar bagi yang lainnya. Kenapa? Karena tadi ya relasinya itu sudah loss coupling. Biasanya teman-teman, persyaratan bisnis pada suatu produk atau pada suatu software itu akan berubah dengan berjalannya waktu. Artinya, semakin lama sebuah aplikasi software dipakai dalam satu bisnis tertentu, maka selama itu juga persyaratan bisnisnya itu akan selalu berubah disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu itu. Perubahan ini bisa dikarenakan organisasinya yang berubah atau memang ada permintaan fitur baru. Akan tetapi, jarang perubahan ini akan implementasi dari suatu produk itu tanpa ada perubahan persyaratan bisnis. Jadi, biasanya ada persyaratan bisnis, maka akan ada perubahan di software kita untuk kita implementasikan. Inilah mengapa kita itu harus membuat bounded contact ini dibangun di sekitar persyaratan bisnis, bukannya dibangun di sekitar persyaratan teknologi. Dari penjelasan kita dari awal sampai sekarang mengenai DDD ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa inilah mengapa pada video saya mengenai dekomposisi strategi memecah sebuah monolit ke dalam beberapa service dalam lingkungan microservice, disarankan kita menggunakan pendekatan memecahnya atau mendekomposisinya menggunakan pendekatan business capability atau business domain atau menggunakan pendekatan domain driven design. Nah, hal ini didukung oleh dengan usaha tim kita menyelaraskan bounded contact pada persyaratan bisnis. Ini akan memungkinkan tim kita untuk membuat perubahan pada implementasi microservice dengan cara yang kohesif di internal mereka dan menggabungkan atau menghubungkan dengan service-service yang lainnya, sekali lagi bisa dilakukan secara longgar. Ini pun akan memberikan kepada tim otonomi untuk mereka dapat merancang dan mengimplementasikan solusi untuk kebutuhan bisnis spesifik dari service yang mereka buat, dan bisa sangat mengurangi ketergantungan antar tim dan antar service, dan memungkinkan setiap tim itu sekali lagi untuk fokus secara ketat pada persyaratan-persyaratan mereka sendiri. Pemrograman seperti telah diketahui bersama oleh semua programmer atau developer merupakan kegiatan yang cukup sangat bebas. Setiap orang mempunyai style masing-masing, walaupun memang kita diarahkan menggunakan pola atau menggunakan pattern-pattern yang sudah terbukti dan diakui serta digunakan di berbagai organisasi. Dalam pekerjaan pengembangan software dengan pendekatan DDD ini, kita bekerja dalam sebuah tim yang mengharuskan kita sebagai developer untuk mengetahui pola-pola umum yang ada di dalam DDD, sehingga setiap programmer dapat bekerja sama dalam membangun software tersebut lebih baik. Terdapat pola-pola umum yang digunakan dalam implementasi menggunakan pendekatan DDD ini. Apabila dilihat dari segi struktur, maka akan terdapat
kelompok entity atau model, ada kelompok value object, ada kelompok service, dan ada kelompok agregat. Mungkin untuk lebih detail, membahas mengenai pattern-pattern yang bisa dipakai pada DDD, dapat kita bahas secara tersendiri nanti ya, di video yang lebih detail. Kita akan berbicara mengenai strategic design dalam DDD. Kita akan membahas mengenai konteks mapping dan implementasinya dalam clean code arsitektur. Oke, baik teman-teman, selamat. Kita telah masuk ke bagian kesimpulan, bagian terakhir dari video kita kali ini. Cukup lumayan panjang ya mengenai penjelasan mengenai DDD ini. Kenapa? Karena memang ini merupakan sebuah rangkuman atau resume dari berbagai buku mengenai DDD. Oke, sebagai kesimpulan, pertama, DDD ini memberikan pendekatan yang kuat bagi kita dalam menghubungkan konsep bisnis dengan implementasi teknis dalam pengembangan sebuah software aplikasi. Itu kesimpulan pertama. Kedua, bounded context akan membantu dalam mengatur pemahaman bersama antara tim bisnis dan tim pengembang tentang domain yang kompleks. Khususnya ketika kita akan memecah sebuah domain besar atau sebuah microservice menjadi beberapa service yang merupakan cerminan dari beberapa subdomain. Ketiga, dalam arsitektur microservice, DDD dan bounded context ini sangat penting karena memungkinkan pembagian domain jadi unit-unit yang terisolasi dan dikelola dengan lebih efisien. Kesimpulan keempat, penerapan dari DDD memerlukan pemahaman yang mendalam tentang domain bisnis tertentu, yang seringkali ini merupakan tantangan yang berat bagi tim developer atau tim engineer. Kelima, integrasi DDD dengan metodologi pengembangan perangkat lunak yang ada dapat membutuhkan waktu dan upaya yang sangat signifikan. Artinya, apabila kita mau menerapkan DDD, kita memerlukan kesungguhan dan memerlukan kesabaran dalam proses implementasinya. Terakhir, seperti dijelaskan bahwa ubiquitous language ini merupakan jantung utamanya dari domain driven design, yang di dalamnya terdapat pengertian yang penting juga, yaitu bounded context. Mungkin itu teman-teman kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan mengenai domain driven design ini. Oke, sebagai penutup mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa next-nya, apa selanjutnya pembahasan mengenai domain driven design ini. Saya akan merencanakan kira-kira kita akan membuat beberapa video singkat, tidak terlalu panjang. Kita akan membahas mengenai domain driven ini menjadi pembahasan yang lebih detail. Kira-kira ada sekitar 4 video yang akan menjelaskan mengenai topik-topik yang ada di dalam DDD ini menjadi lebih detail. Plus nanti kita akan menyampaikan juga studi kasus satu video dan satu lagi video mengenai bagaimana DDD proses yang terjadi di salah satu perusahaan yang sudah berhasil menerapkan DDD ini. Kita akan berbicara atau menyampaikan success story
ketika Netflix mengimplementasikan domain driven design di proses migrasi mereka dari monolith Netflix ke microservice Netflix sekarang ini. Oke, jadi demikian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Telah lumayan lama ya, sekitar 1,5 jam menyaksikan video mengenai domain driven design ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada rekan-rekan semua, khususnya teman-teman di tim produk dan teman-teman di tim engineering ataupun para solution architect semua. Jangan lupa untuk share dan subscribe di channel The Legend Programmer. Jangan lupa juga untuk kasih like dan sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.